Intinya apa? Itulah hidup. Pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Dua sisi pasti ada di dalamnya. Oleh karena itu kita tidak boleh baperan, tidak boleh memancing tambah marah pengkritik dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alphard seantero jagat dimanapun berada. Sabar, nanti kita akan berikan videonya Mas Wapres kita, Gibran, di selesainya statement saya ya. Saya akan memberikan statement sebuah reaksi dari video yang saya lihat tadi sebelum sholat Jumat. Bagaimana Mas Gibran bereaksi, di antara statementnya adalah bereaksi tentang ketidaknyamanannya dikritik di saat menjadi wali kota Solo, yaitu dijadikan disebutkan bahwa Solo adalah anteknya Cina Tiongkok ya. Dan di situ Mas Gibran meluruskan, sayangnya Mas Gibran itu termasuk ngikuti genderang perangnya pengkritik, istilahnya menari-nari di gendangnya orang yang mengkritik, yaitu berjanji akan lebih meramaikan, akan lebih memfantastiskan perayaan-perayaan sebagai wujud toleransi. Saya kira itu kurang bijak ya, dan walaupun kita akui bahwa toleransi kita itu harus dilestarikan. Saya setuju dengan toleransinya, akan tetapi statement-statement yang membuat ketersinggungan orang yang seharusnya kita tidak usah tersinggung karena public figure, karena pejabat. Kita sudah sebagai pejabat misalnya, sudah diberi fasilitas oleh negara yang begitu luar biasa, maka kritikan-kritikan itu akan datang, apalagi sosial media yang sudah merebak. Harusnya kita ingat ya, bagaimana dulu hikayat Kiai Lukman bersama anaknya yang menggunakan keledai, keledainya dipakai berdua, diomelin sama orang lain, dipakai anaknya, bapaknya yang tidak naik tapi mengiringnya, diomelin lagi, dan seterusnya diomelin terus. Intinya apa? Itulah hidup. Pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Dua sisi pasti ada di dalamnya. Oleh karena itu kita tidak boleh baperan, tidak boleh memancing tambah marah pengkritik dan lain sebagainya. Saya kira toleransi patut kita lestarikan dan harus kita gaungkan. Akan tetapi jangan sampai kita itu membuat lebih marah orang yang mengkritik kepada kita. Sekali lagi, yang penting kita kritik mengkritik dalam hal yang membangun. Ya, pengkritik juga harus dikritik lah. Sekiranya tidak perlu untuk mengkritik, ya tidak usah dikritik. Tapi kita tidak bisa menghindari itu juga, karena ini adalah sudah kebebasan bersosial media. Karena Mas Gibran juga pakai sosial media, saya kira kalau Mas Gibran tidak pakai sosial media, mungkin akan ketinggalan informasi, tapi mungkin akan lebih nyaman karena tidak ada suara-suara yang sumbang masuk kepada dirinya. Tapi dengan masuk kepada sosial media itu ya kita resiko bersama-sama harus diterima. Oleh karena itu, ini adalah sebuah keniscayaan. Bedanya rakyat biasa dengan pemimpin, dengan pejabat adalah rakyat ya harus dimengerti, walaupun tetap rakyat harus menghargai juga pejabat, harus menghormati pejabat, harus menghormati semua aparatur negara. Akan tetapi sebagai pejabat, sebagai pemimpin harus mengayomi masyarakatnya. Jadi ibarat antara anak dengan orang tua ya, anaknya rewel, anaknya bawel, anaknya minta ini itu, udah dimaklumin aja. Sebagai orang tua harus lebih bijak, walaupun kita punya harapan, rakyat, anak juga harus menghargai orang tua. Sebagaimana kita ada keseimbangan ya di dalam hadis Nabi, laisa minna, tidak termasuk golonganku, malam yurham sohirona, walam yuwakir kabirona. Tidak disebut umat Nabi Muhammad, tidak akan dimasukkan kepada umat Nabi Muhammad adalah siapa? Orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menghormati
tidak menyayangi yang lebih muda, kemudian tidak menghormati yang lebih tua. Intinya anak masyarakat harus menghormati orang tua, harus menghormati pejabat, pejabat harus mengayomi umat, harus mengayomi masyarakatnya, menghargai, mengayomi umatnya. Saya kira seperti itu ya. Jadi pesan buat Mas Gibran, teruskan toleransinya, akan tetapi tidak usah terpancing membuat emosi para pengkritiknya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak kurang toleran. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti ini. Jadi kalau di Solo itu tiap tahun ada perayaan Imlek, dan tiap tahun dari pemerintah memasang ornamen-ornamen Imlek, patung-patung dari semua sio. Tapi nggak tahu ya kenapa pada saat saya menjabat itu banyak sekali yang protes. Padahal sebelum wali kota sebelumnya tidak ada yang protes. Jadi ini tiap hari isinya protes terus. Nah, ini Solo disebut sebagai cabang Tiongkok, antek-antek Cina. Ini coba selanjutnya, berita selanjutnya. Ini ada juga Bapak Ibu ini yang agak miris. Ada anak-anak sekolah yang menghancurkan makam yang ada, mohon maaf, ornamen-ornamen Nasraninya. Ini sekolahnya langsung saya tutup, dan guru beserta muridnya langsung saya berikan pembekalan biar tidak keterusan. Lalu selanjutnya, nah ini sama juga Bapak Ibu. Jadi kita mau merayakan Natal, kita pasang pohon-pohon Natal, ornamen Natal, banyak yang protes juga. Tapi kalau tiap kali diprotes ya Bapak Ibu ya saya tidak mundur. Justru saya bilang ke panitianya, panitia Imlek, panitia Natal, tahun depan digedein aja.